Rehan, selangkah lagi aku akan menggantikan kedudukan Najwa di hati kamu. Pelan tapi pasti, Najwa akan bertekuk lutut di hadapanku dan dengan sukarela dia akan memberikan dirimu tanpa syarat. Assalamualaikum Bella. Mbak Najwa, senang sekali Mbak datang untuk mata-matain saya setelah saya jadi bos di perusahaan ini. Tapi Mbak Najwa itu nggak ngiri kan sama saya? Insya Allah aku nggak akan pernah iri dengan keberhasilan kamu, Bella. Bagus. Berarti saya bisa memiliki apa yang Mbak Najwa miliki. Termasuk memiliki suami Mbak, Pak Rehan. Tolong jaga ucapan kamu, Bella. Aku memang akan ikhlas membiarkan Rehan menikah dengan perempuan lain. Tapi perempuan yang soleha demi mendapatkan keturunan yang baik. Mbak Najwa nggak lagi berusaha untuk ngalangin aku nikah sama Pak Rehan kan? Kalau kamu bisa menunjukkan akhlak dan perbuatan yang baik, insya Allah aku sendiri yang akan menyerahkan kamu kepada Rehan. Dan untuk membuktikan bahwa kamu adalah perempuan yang memiliki akhlak yang baik, kamu harus bisa membedakan antara masalah pribadi dan juga masalah profesional di kantor. Dengan tidak memecat orang seenak kamu. Ayah saya menempatkan Dion di perusahaan ini karena Dion sangat kompeten di bidangnya. Kamu gak bisa seenaknya memecat Dion begitu saja. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini persis seperti yang ayah Mbak lakukan. Memecat saya tanpa melihat profesionalisme kerja. Dion itu selalu mengancam saya supaya saya itu gak buat Mbak Najwa sedih. Dan sekarang Mbak Najwa mempermasalahkan pemecatannya. Sepertinya kalian berdua itu cocok sekali jadi suami istri. Cukup Bella. Jangan alihkan pembicaraan kita tentang profesionalitas kerja kamu. Oke, Mbak Najwa menuntut saya untuk mengembalikan Dion ke posisi awal di perusahaan ini. Baik, saya akan lakukan. Bahkan saya akan mengembalikan semua harta kekayaan ayah Mbak. Tapi dengan satu syarat. Berikan Rehan kepada saya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mas Dion? Ada apa Mas kesini? Pasti Mas punya kabar baik ya tentang Mas Farhan. Mas pasti ngeliat Mas Farhan kan? Mas ngeliat di mana Mas? Maaf Mayang, aku belum ketemu dengan suami kamu. Aku kesini cuma mau lihat anak kamu. Mas Aldi, di mana kamu Mas? Kenapa kamu belum mau juga pulang? Kasihan Mumtaz. Mayang, kamu kenapa sedih? Kamu kecewa ya? Nggak apa-apa Mas, aku cuma mikir tadi ya Mas Dion kesini pasti karena bawa kabar baik tentang Mas Farhan, tapi Aku benar-benar minta maaf. Aku kesini cuman karena hati aku tergerak untuk ketemu dengan anak kamu, Mumtaz. sejak papanya pergi, Mumtaz jadi susah banget didiemin. Rewel terus. Oh, sayang. Hei. Oh ya, Mas Dion mau nyoba gendong Mumtaz? Silakan Mas kalau mau. Mumtaz. Aldi juga memberi nama anaknya Mumtaz. Astagfirullah. Jangan-jangan Aldi punya dua anak yang sama-sama dikasih nama Mumtaz. Mas Dion, kenapa Mas? Kok Mas pucat gitu? Mas nggak biasa gendong bayi ya? Enggak. Aku cuma bingung aja soalnya nama keponakan aku juga Mumtaz, sama seperti nama anak kamu. Masya Allah, siapa Dion ini sebenarnya? Apa dia punya hubungan keluarga dengan Mas Aldi?
Ayah, hari ini kita ada janji sama dokter untuk memeriksakan kesehatan ayah. Ya Allah, aku ini ayah yang paling memalukan. Sejak Najwa masih kecil, aku selalu menyusahkan putriku. Dan sekarang, karena ulahku juga, Najwa harus kerepotan mengurus aku. Yang terpenting sekarang, ayah nggak boleh patah semangat. Keadaan ini hanya sementara. Insya Allah ayah akan segera sembuh. Kalau ayah nggak patah semangat, aku juga nggak akan pernah patah semangat untuk merawat ayah sampai ayah benar-benar sembuh. Insya Allah, ayah akan sembuh, Najwa. Ayah akan mengungkapkan kebenaran itu. Ya Allah, aku mohon, berikanlah aku kesembuhan. Meskipun aku harus mengantri bersama puluhan orang ini untuk mendapatkan pengobatan gratis, aku ikhlas, ya Allah. Maaf mas, silakan duduk. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, kenapa tiba-tiba sakit sekali kepalaku? Tolong jangan bikin aku pingsan sekarang. Aku harus bertahan sampai waktunya diperiksa dokter. Sebentar ya ayah, aku telepon susternya dulu. Assalamualaikum suster. Kami sekarang sudah berada di rumah sakit. Suster ada di mana? Iya baik. Terima kasih, suster. Selamat siang, Bu. Selamat siang, suster. Ini. Mari saya bantu. Saya sudah mendaftarkan Pak Rajak ke dokter saraf. Iya. Biar saya berangkat ya, Bu ya. Astagfirullah. Kenapa semakin menjadi jadi rasanya? Oh. Aduh. Maaf, suster. Aldi? Subhanallah. Aldi? Ayah, sebentar ya ayah. Suster tolong jaga ayah saya. Baik, Bu. Aldi? Ya Allah. Kenapa harus ketemu Najwa sih? Aldi? 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 Ya Allah, ternyata Najwa masih mengejar aku. Aku nggak boleh sampai ketahuan. Ya Allah. Aldi? Aldi? Aku yakin Aldi ada di sekitar sini. Tapi kenapa dia harus menjauhi aku? Ada apa dengan Aldi? Maaf Mbak, Mbak lagi nyari siapa? Saya nyari toilet, Pak. Itu toiletnya Mbak, di sana. Makasih, Pak. Permisi. Iya.
Aldi? Aldi? Aduh, Aldi, ini beneran kamu. Kenapa kamu menghindari aku, Aldi? Aku salah apa sama kamu, Aldi? Enggak, Najwa. Kamu sama sekali nggak ada salah apa-apa. Kamu tidak pernah ada salah apa-apa. Aku yang salah sama kamu. Aku yang udah sangat berdosa sama kamu. Mohon, kamu mau maafin aku. Dan demi kebaikan kita semua, aku lebih baik pergi. Aldi, aku sudah memaafkan kamu, Aldi. Aku sudah melupakan semua yang pernah terjadi. Jadi aku mohon, Aldi, jangan pergi lagi, Aldi. Alhamdulillah kalau kamu sudah memaafkan aku. Tapi untuk kebaikan kita semua, lebih baik aku pergi. Tolong sampaikan salam aku buat Rehan. Aldi, aku sama sekali nggak akan menahan kamu untuk pergi. Tapi aku mohon, paling tidak bertemulah dengan Rehan. Kita ini sahabat, Aldi, dari dulu. Kenapa kamu pergi tanpa kabar seperti ini? Sebenarnya ada apa, Aldi? Sepertinya kamu sedang memiliki masalah besar, Aldi. Atau jangan-jangan kamu sakit? Aku baik-baik aja. Doakan saja, semoga aku tidak kenapa-napa. Aku harus pergi, Najwa. Aldi, aku mohon jangan seperti ini, Aldi. Aku hanya ingin hidup sendiri. Aku ingin menata hidup aku kembali seperti dulu. Aku tidak ingin membebani kalian berdua. Jadi aku mohon sama kamu, izinkan aku untuk pergi, Najwa. Aldi, aku mohon, Aldi, jangan seperti ini, Aldi. Kembalilah bisa. Ya Allah, jangan sekarang, ya Allah. Astagfirullah. Aldi, tolong! Aldi! Ya Allah. Ya Allah, Aldi! Aldi, tolong! Aldi! Tolong! Aldi! Tolong! Najwa, aku sudah mau berangkat. Najwa memang istri yang hebat. Dia sudah menyiapkan sarapan, bahkan jauh sebelum aku bangun. Najwa, tolong rotinya dibungkus. Aku yakin aku sudah terlambat. Aku makan nanti kalau sudah di kantor saja. Najwa? Memangnya Najwa itu pergi tanpa pamit sama kamu, Roy? Padahal kamu itu kan suaminya. Setahu ibu, seorang istri harus minta izin kepada suaminya sebelum keluar rumah. Tapi coba kamu lihat istri kamu itu. Dia malah pergi dengan ayahnya yang lumpuh. Dan sama sekali tidak minta izin sama kamu kan? Tuh, lihat istri macam apa yang kamu nikahi. Ibu, buat apa pagi-pagi begini ngomel? Dan untuk apa ibu memprovokasi aku? Oh iya, aku benar-benar lupa kalau semalam Najwa sudah bilang pada aku. Memang pagi ini mengantar ayahnya. Tapi mungkin karena tadi aku masih tidur, dia merasa tidak enak membangunkan aku. Bagus. Hari masih pagi, tapi Ibu Priyanka sudah berhasil memprovokasi Rehan soal Najwa. Lama-lama Rehan pasti akan pusing karena Najwa jadi sumber pertengkaran di rumah ini. Ujung-ujungnya Rehan akan berpikir untuk mengakhiri pernikahannya dengan Najwa. Aku sudah gak sabar nunggu saat itu datang. Baiklah Bu, aku harus berangkat ke kantor sekarang. Assalamualaikum. Ran, tunggu dulu. Sebenarnya ibu sangat senang karena kamu masih mau bekerja sama dengan Bella di Razak Holding Company. Itu artinya kamu sudah sadar bahwa kamu bisa bekerja sama dengan Bella dan kamu sudah yakin tentang masa depan kamu dengan Bella. Masya Allah, bisa-bisanya ibu berpikir begini. Tidak seharusnya ibu berpikir begini. Lalu apa tujuan kamu datang ke kantor kalau bukan ketemu dengan Bella? Begini Bu, aku datang ke kantor bukan untuk bertemu dengan Bella. Aku datang ke kantor karena aku yakin suatu saat Bella akan kalah dalam kasus itu. Kayaknya kemungkinan itu cuma bisa terjadi kalau misalkan saya udah meninggal dunia deh. Karena yang bisa memisahkan saya sama Pak Rehan itu kan cuma mama. Tuh, lihat Rehan. Bella saja sudah sangat yakin dengan takdir kalian berdua. Bahwa kalian berdua itu memang harus bersatu. Ya kan Bella? Takdirku itu cuma dengan Najwa, bukan dengan wanita lain. Kamu tidak bisa mengubahnya Bella. Kamu bukan Tuhan yang bisa mengubah takdir. Saya tahu kok soal itu. Siapa juga yang merubah takdir. Tapi saya bisa bikin Bapak nyaman.
Gimana kalau misalkan sekarang kita berangkat bareng-bareng ke kantor? Nanti saya kasih tahu rahasianya sama Bapak. Gimana caranya nyaman sama wanita lain yang bukan istri Bapak sendiri. Aku tidak butuh kenyamanan dari wanita lain. Satu-satunya yang bisa membuat aku nyaman adalah istriku Najwa. Oke, kalau gitu lain kali juga nggak apa-apa. Kalau Bapak punya masalah rumah tangga, Bapak tahu kan Bapak harus cari siapa. Maaf, rasanya aku tidak perlu mendengarkan percakapan yang memalukan ini. Aku harus pergi. Assalamualaikum. Suster! Mas! Suster! Kenapa, Bu? Tolong teman saya pingsan di parkiran sepertinya dia butuh pertolongan. Kalian berdua ambil berangkat biar saya ikut ibu. Ayo, suster! Nadinya lemah, Bu. Sepertinya dia sakit parah. Astagfirullahaladzim, suster. Memangnya kira-kira dia sakit apa, suster? Loh, ini kan pasien yang nggak bisa bayar biaya rumah sakit waktu itu. Jadi dia pasien di rumah sakit ini, suster? Iya, Bu. Beberapa kali Bapak ini periksa. Terakhir dia harus dioperasi, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Memangnya dia sakit apa, suster, sampai dia harus dioperasi? Tumor otak. Suster, tadi. Ayo segera bawa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aldi.